Halo adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal kimia utul UGM tahun 2019, kode 624 untuk part yang kedua. Yuk, langsung disimak videonya ya, semoga bermanfaat. Oke, nomor 41. Jika 2 liter larutan AgNO3 0,1 molar dialiri sejumlah arus listrik melalui elektroda PT sehingga semua Ag terendapkan, maka volume gas yang akan terjadi yang diukur pada saat STP adalah berapa? Oke, ini tentang elektrolisis ya, jadi materinya masih ada di bab elektrokimia. Oke, di sini yang di elektrolisisnya itu adalah AgNO3 yang ditanyakan volume gas. Cuma di sini gasnya tuh nggak disebut ya, gas yang dimaksud itu gas apa. Berarti kita harus tahu dulu reaksi elektrolisisnya. Jadi langkah pertama, kita buat dulu reaksi elektrolisis dari larutan AgNO3. Oke, reaksinya berarti AgNO3 aquos ya, larutan. Pertama dia terurai menjadi Ag+ ditambah NO3-. Terus kita tulis reaksi di katoda dan di anoda. Oke, untuk di katoda dulu. Katoda itu negatif ya, kalau untuk di elektrolisis jangan lupa. Nah, katoda itu negatif berarti yang bakal mendekat itu yang positif ya. Nah, di sini ion positifnya itu Ag. Ag itu kan nggak termasuk golongan 1,2 AlMn ya. Atau letaknya itu ada di sebelah kanannya air. Jadi, kalau misalnya Ag ada di sebelah kanan air, walaupun wujudnya aquos, tetap Ag yang akan tereduksi karena potensial reduksinya lebih besar dari air. Jadi di katoda kita buat reaksinya Ag+ ditambah 1 elektron menjadi Ag ya. Nah, sekarang di anoda. Positif. Nah, untuk anoda, sebelum kita lihat ion negatif yang mendekat, kita lihat dulu elektroda yang dipakainya apa. Nah, di sini elektroda yang dipakainya itu adalah PT. PT itu inert ya. PTCAU itu inert, jadi nggak bisa dioksidasi. Baru kita lihat anionnya. Nah, di sini anionnya itu NO3-. Sisa asam oksi kan ya. Ada oksigennya, berarti oksi. Nah, kalau misalnya ada oksigennya, berarti yang akan teroksidasi adalah air. Nah, jadi di anodanya kita buat reaksi oksidasi air. Reaksinya 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Oke, sekarang kita jumlahkan reaksinya ya. Pertama, kita samain dulu jumlah elektron. Yang atas 1, yang bawah 4. Nah, berarti reaksi di katoda kita kali 4 ya, biar elektronnya sama. Baru kita jumlahkan. Kalau reaksi di kiri sama di kanan ada yang sama, itu kita coret aja ya. Jadi elektronnya itu udah sama, kita coret. Oke, terus kita jumlahin, berarti hasilnya jadi 4Ag+ ditambah 2H2O menjadi 4Ag ditambah 4H+ ditambah O2. Nah, kalau kita lihat dari hasil reaksinya, yang merupakan gas itu berarti cuma oksigen ya. Yang wujudnya diatomik di sini adalah oksigen. Berarti gas yang dimaksud di soal itu adalah volume gas oksigen. Oke, langkah selanjutnya kita cari mol kan ya. Nah, dari data di soal berarti yang bisa kita ubah ke mol ini adalah larutan AgNO3. Ada volume, ada molar. Berarti nyari molnya tinggal dikali ya, M dikali V. 0,1 kali 2, berarti sama dengan 0,2 mol. Nah, untuk menghubungkan ke mol oksigen, ini kita hubungkan dulu sama ion Ag+ ya. Ion Ag+ yang di atas ini kan perbandingan koefisiennya sama ya. AgNO3-nya 0,2 mol, berarti mol Ag+-nya juga 0,2 mol ya. Nah, Ag+ yang di sini sama Ag+ yang ini, walaupun koefisiennya beda, tapi dia adalah ion yang sama. Jadi nilainya sama ya. Ag+ yang di bawah juga nilainya 0,2 mol. Nah, berarti dari sini kita bisa bandingkan dengan koefisien oksigennya ya. Nah, berarti untuk nyari mol oksigen tinggal pakai perbandingan koefisien. Berarti koefisien oksigennya 1 per koefisien Ag+-nya 4 dikali molnya. 1/4 dikali 0,2 sama dengan 0,05 mol. Oke, udah dapet nih molnya. Pokoknya kalau udah dapet mol, mau ditanya satuan apapun tinggal konversi lagi pakai konsep mol. Karena yang ditanya volume pada STP berarti masuk ke rumus V sama dengan mol dikalikan 22,4. Oke, molnya udah ada 0,05 dikali 22,4. Berarti hasilnya 1,12 liter. Jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor 42.
Orbital yang sesuai dengan bilangan kuantum n sama dengan 4, L sama dengan 2, dan M sama dengan 0 adalah, oke, ini materinya ada di bab struktur atom ya. Struktur atom tentang bilangan kuantum. Oke, kita lihat lagi data yang diketahui di sini. Pertama ada N ya. N itu bilangan kuantum utama. Nah, N itu menyatakan kulit. Jadi kalau N-nya sama dengan 4, berarti elektronnya menempati kulit keempat. Nah, jadi dari opsi kita bisa eliminasi dulu beberapa ya. Nah, opsi A itu kulitnya 3, berarti salah. Yang E juga salah ya. Berarti tinggal sisa opsi B, C, sama D. Nah, kita lihat lagi nilai L, bilangan kuantum azimut. Nah, ini menyatakan subkulit. Nah, untuk subkulit itu kan ada 4 ya, ada S, P, D, dan F. Ada S, P, D, sama F. Nah, untuk S itu nilai L-nya sama dengan 0, P itu nilai L-nya 1, D itu 2, F itu 3. Nah, di soal itu nilai L-nya sama dengan 2. Nah, berarti subkulitnya itu subkulit D. Berarti dari sini udah langsung ketahuan ya, kulitnya 4, subkulitnya D, 4D. Nah, untuk M itu bilangan kuantum magnetik, menyatakan orbital, tapi untuk soal ini nggak kita pakai ya datanya, karena jawabannya udah ketahuan yang B. Oke, nomor 43, ikatan ionik dapat terbentuk dari atom unsur X, nomor atomnya 9, dengan unsur yang mana? Oke, di sini jelas berarti materinya itu tentang ikatan kimia. Yang ditanyakan di soal itu adalah yang ikatannya ionik. Oke, kita ingat-ingat lagi pengertian dari ikatan ionik. Nah, dalam ikatan ionik itu terjadi serah terima elektron antara logam, atau logam itu bermuatan positif ya, dengan non-logam yang muatannya negatif. Nah, berarti kita cek dulu X yang diketahui di soal tuh sifatnya logam atau non-logam, muatannya positif atau negatif. Oke, kita cek ya, nomor atomnya 9. Berarti kita konfigurasiin dulu, 9X, boleh pakai kulit ya, 2, 7. Nah, berarti elektron valensinya 7, atau dia ada di golongan 7A. Nah, golongan 7A itu kan masuknya non-logam ya, atau muatannya itu berarti dia butuh 1 elektron biar oktet. Berarti muatannya itu -1. Nah, karena X-nya non-logam, berarti dia bisa berikatan ionik sama yang logam ya. Jadi kita cek opsinya mana yang sifatnya logam. Kita cek satu-satu. 4R berarti konfigurasinya 22, 5S, 23, 6T, 24, 7V, 25, 15U, 285. Oke, golongannya sesuai elektron valensi ya. Berarti golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5. Nah, kalau kita lihat yang golongan 4 sama 5 ini udah jelas kan non-logam ya. Oke, untuk R sama S-nya berarti yang R ini ada di golongan 2A, yang S itu golongan 3A. Nah, golongan 2 sama golongan 3 tuh umumnya logam. Cuma kita perhatiin lagi, untuk yang R, dia golongan 2 periode 2. Unsur aslinya tuh berilium ya. Yang ini golongan 3 periode 2, unsurnya itu boron. Nah, untuk boron, ini tuh dia masuknya semi logam ya. Nah, jadi yang logam itu yang golongan 2 periode 2, Be. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 44. Sesuai dengan persamaan reaksi, diketahui persamaan reaksinya belum setara, padatan NaOH yang diperlukan untuk tepat menetralkan 90 mili H3PO4 0,1 molar adalah, oke, berarti ini materinya itu ada di bab stoikiometri larutan. Oke, ini reaksinya belum setara, yang ditanyakan padatan NaOH dalam satuan gram. Berarti massa ya, yang ditanyakan massa NaOH-nya berapa. Oke, langkah pertama, karena ini reaksinya belum setara, berarti langkah pertama kita setarakan dulu persamaan reaksinya ya. Kita tulis lagi persamaan reaksinya, NaOH ditambah H3PO4 menjadi Na3PO4 ditambah H2O. Oke, kita cek jumlah Na-nya di kiri 1, di kanan 3. Berarti NaOH-nya harus kita kalikan 3.
P-nya udah sama, hidrogennya berarti jadi 6 ya di kiri, di kanan 2. Berarti H2O-nya harus kita kalikan 3. Oke, reaksinya udah setara ya. Oksigennya juga udah sama. Nah, kalau udah ada reaksi, udah setara, langkah selanjutnya itu kita cari mol. Nah, berarti molnya itu bisa kita cari dari H3PO4. Ada mili sama molar. Berarti buat nyari molnya tinggal dikalikan ya. M dikali V. Berarti 0,1 dikali 90. Sama dengan 9 milimol. Oke, di sini ada keterangan untuk tepat menetralkan. Nah, tepat menetralkan tuh berarti dia ekivalen ya, perbandingan molnya sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, kalau H3PO4-nya 9 milimol, NaOH-nya karena koefisiennya 3, tinggal kita bandingin aja ya, berarti 3/1 dikali 9. Berarti mol NaOH-nya jadi sama dengan 27 milimol. Karena yang dimintanya satuan gram, kita ubah ke dalam satuan mol dulu ya. Dibagi 1000 jadi 0,027 mol. Oke, kalau udah dapat mol, ditanyakan gram, tinggal konversi aja ya. Gram itu sama dengan mol dikalikan mR. Oke, tinggal masukin ke mol NaOH sama mR NaOH. Molnya 0,027, mR-nya diketahui 40. Tinggal dihitung, hasilnya dapat 1,08 gram. Jadi jawabannya yang D. Nomor 45. Senyawa 3-metil-2-butanol dibakar sempurna dengan gas oksigen. Jika massa karbon dioksida yang dihasilkannya 11 gram, yang ditanyakan volume gas oksigen pada kondisi tertentu ya. Oke, berarti ini masih tentang stoikiometri. Oke, di sini reaksinya tuh reaksi pembakaran diketahui dibakar. Terus ada gram CO2 diketahui. Yang ditanyakan volume gas pada kondisi tertentu. Oke, berarti yang ditanyakan volume O2, tapi di sini bukan pada STP ya. Tapi pada kondisi tertentu. Oke, langkah pengerjaannya untuk stoikiometri sama. Pertama itu harus ada persamaan reaksi dulu ya. Nah, karena di sini reaksinya belum diketahui, kita tulis dulu persamaan reaksinya. Di sini senyawanya itu 3-metil-2-butanol. Kita gambarin dulu strukturnya. Butanol berarti C-nya 4, terus ada OH di nomor 2, ada metil di nomor 3. Nah, ini kan alkohol ya. Alkohol itu rumus umumnya CN H2N plus 2O. Jadi tanpa kita gambarin hidrogennya, kita bisa langsung hitung aja ya dari jumlah C-nya. Nah, berarti kalau jumlah C-nya di sini ada 5 ya. Kita langsung tentuin aja rumus senyawanya C5, H-nya 2 kali 5 tambah 2, 12 berarti ya. C5H12O. Oke, ini kita bakar ya. C5H12O dibakar berarti ditambah O2, menghasilkan CO2 ditambah H2O. Oke, ini belum setara, kita setarain dulu. C-nya di kiri 5, berarti CO2-nya kita kalikan 5. Hidrogennya di kiri 12, di kanan masih 2, berarti kita kalikan 6. Oksigen di kiri ada 3, di kanan 10 ditambah 6, 16. Nah, di sini udah ada 1 nih, berarti tinggal kurang 15 ya. Jadi oksigennya kita kali 15/2. Oke, setara ya reaksinya ya. Nah, langkah selanjutnya kalau udah setara, kita cari mol ya. Nah, dari data di soal yang bisa diubah ke mol itu yang karbon dioksida ya, ada 11 gram. 11 gram, berarti buat nyari molnya tinggal dibagi MR ya. 11 per MR-nya 44. Berarti nilainya 1/4 mol, itu untuk CO2. Karena yang ditanyakan gas oksigen, berarti tinggal bandingin ya. Tinggal pakai perbandingan koefisien. Berarti 15/2 dibagi 5 dikali 1/4. Itu untuk mol oksigennya. Oke, ini kita hitung, kita coret dulu. 15 sama 5 itu 3. Berarti molnya jadi 3/2 kali 4 ya. 3/8 mol. Udah dapet molnya, ditanya volume pada kondisi tertentu. Nah, jadi kalau ada keterangannya pada kondisi tertentu, berarti ini pakai perbandingan volume ya. Bandingin oksigennya sama ini. Di mana 14 gram gas nitrogen memiliki volume 20 liter. Nah, jadi oksigennya kita bandingin sama nitrogen ya. Jadi rumusnya
mol oksigen per volume oksigen itu nilainya sama dengan mol nitrogen per volume gas nitrogen. Jangan lupa kalau gas itu diatomik ya, jadi gas nitrogen di sini bukan N tapi N2. Oke, kita masukin nilainya 3/8 per volumenya ditanyakan sama dengan mol. Karena di sini masih diketahuinya gram, berarti jangan lupa dibagi mR ya. Nah, AR nitrogennya sendiri di sini nggak diketahui, kalian harus hafal ya, AR nitrogen itu 14. Berarti mR-nya jadi 14 kali 2 ya, mR-nya 28. Jadi molnya 14/28 per volumenya 20 liter. Oke, kita coretin dulu yang bisa dicoret, 14 sama 28 1/2. 2-nya kita coret lagi sama 8, jadi 4. Oke, langsung kita hitung ya, berarti volume oksigennya sama dengan 20 dikali 3/4 ya. 20/4 kali 3. Oke, ini kita coret, 20 sama 4 itu 5. Berarti 5 kali 3. Sama dengan 15 liter. Jadi jawabannya yang B. Oke, untuk part kedua cukup 5 soal dulu. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.